Oke, saudaraku semuanya, langsung aja ya kita hadirkan top leader kita sekaligus founder dari Prime Team yaitu Kang Algian Saputra. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana Kang Algian Saputra kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Waduh. merdeka ya. Ini saya pakai handphone ya. Boleh, boleh. Ini kayaknya lagi di luar ya Kang Algian ya. Bener nih, transit dulu di Bandung. Tadi di Sukabumi. Tadinya mau pulang ke Purwakarta, ternyata macet total. Ya, jadi berjam-jam. Akhirnya kalau saya nyampe Purwakarta mungkin setengah 11. Jadi saya transit dulu di Bandung, ini mampir ke rumah teman. Jadi insya Allah kita sharing-sharing dulu nih. Siap. Oke, Kang Algian Saputra. Ini teman-teman semuanya, Kang Algian Saputra lagi di luar ya, habis ada acara ya. Jadi kita sedikit wawancara aja ya dari kisah sukses beliau ya. Oke, Kang Algian mungkin silakan untuk pengenalan diri dulu mungkin ya. Ya, salam kenal buat semua teman-teman yang udah hadir di Zoom meeting malam ini ya, hari Minggu. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah mudahkan setiap hajatnya terkabul ya. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para pembicara, mulai dari Kang Arif yang ngebuka acaranya, ada Pak Rusdi ya dari Serang juga, ada Kang Ahmad ya seorang mahasiswa yang udah dapat reward juga, yang udah ngisi banyak materi ya, semua udah full, semua materi disampaikan. Dan sebenarnya PTBS ini materinya cuma segitu-gitu aja dan cara kerjanya itu-itu aja sih setiap hari. Ya, kalau dilakukan berulang-ulang 1 bulan aja teman-teman udah mahir alhamdulillah. Dan saya di sini tugas saya hanya sharing ya pengalaman saya menjalankan bisnis PTBS di 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun lebih ini kayak gimana, susah senangnya akan saya ceritain insya Allah. Dan cara kerjanya ala saya kayak gimana insya Allah saya akan sharing ke teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Gimana caranya dalam 1-3 tahun minimal dapat 1,67 miliar minimalnya. Minimalnya ya 1-3 tahun ke depan kita perjuangin. Masanya di luar sana kan banyak orang kaya yang punya miliaran ya. Bisa punya rumah mewah, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Betul. Mereka bisa karena mereka ada di tempat yang tepat gitu untuk mencari rezekinya. Kita belum bisa karena belum ketemu aja tempat yang tepatnya. Nah, ini salah satu tempat yang tepat untuk mencari rezeki miliaran, salah satunya di PTBS. Gitu, insya Allah. Gitu Kang Arif, gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin ada beberapa nih. Mungkin teman-teman juga penasaran ya, kok bisa sih seorang mantan ojek online bisa dapat reward sebanyak itu gitu kan? Mungkin di awalnya itu seperti apa nih Kang Algian menjalankan bisnis PTBS ya? Mulai dari saya ceritain sejujur-jujurnya. Jadi awalnya saya itu seorang karyawan dulu sebelum jadi ojek online. Saya karyawan. 6 tahun saya sebenarnya lebih lama jadi karyawan di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan swasta, saya udah pindah-pindah kerja selama 6 tahun itu 3 kali perusahaan. Cuman yang paling lama perusahaan di Bandung. Jadi 6 tahun kerja pakai gelar sarjana. Alhamdulillah. Gajinya itu sekitar gaji pokoknya sebenarnya ya 3 juta lebih ya. Cuman kotor-kotornya sih sekitar 6 juta lebih kalau per bulannya. Ya walaupun gajinya agak besar tapi kerjanya nyaman, fleksibel waktu gitu. Ya, cuman itu saya selama 5 tahun kerja, ya pendapatannya range-nya segitu gitu. Dan gak naik lagi. Kalaupun saya mau loyal sampai 10 tahun, saya tahu senior saya yang udah kerjanya lebih dari 10 tahun, itu gajinya paling gede kotor-kotornya nyampe cuma 8-9 juta lah kotor-kotornya. Itu pun rumah ngeredit gitu ya. Mobil ngeredit. Oh, berarti kalau saya kerja 10 tahun ya saya pasti mirip senior saya kayak gitu. Pasti segala sesuatunya kredit gitu. Betul. Nah, karena saya nggak mau terjerat dalam hutang ya. Saya akhirnya nyari gimana caranya supaya saya bisa punya mobil, bisa punya rumah, ya bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, tapi nggak ngeredit gitu. Ya jawabannya cuma satu, kita harus berdagang atau berwirausaha atau berniaga, karena 9 dari 10 pintu rezeki selalu adanya di dunia perdagangan ya, di dunia perniagaan. Nah, satunya diperebutkan di dunia kerja. Saya harus keluar dari zona nyaman seorang karyawan walaupun kita nggak tahu mau bisnis apa. Nah, akhirnya 2017 saya resign. Saya resign kerja, saya pernah jualan bubur waktu itu ya. Saya pernah juga
jualan-jualan konvensional, saya pernah jaga toko, ikutan orang tua gitu sambil belajar, jaga toko grosir. Saya juga pernah ikutan network marketing lain sebelumnya, tapi di bidang pulsa, alhamdulillah belum ada yang sukses sih. Belum ada yang sukses sampai akhirnya di 2019 semuanya itu ngedrop ya, nggak ada yang berhasil. Di 2019 itu sampai akhirnya saya nggak ada bisnis lagi, itu 2019 ngedrop, modal habis. Ya udah, akhirnya saya jadi daftar ojek online waktu itu di 2019. Nah, gitu cerita sampai saya jadi ojek online. Nah, sebenarnya karena kebutuhan sih saya jalanin PTBS. Jadi ketika jadi ojek online kan pendapatannya kecil tuh, nge-Grab ya tepatnya. Lu waktu pertama daftar nge-Grab saya belum tahu PTBS, maksudnya belum ada yang nawarin tentang PTBS. Pernah tahu ya tentang PTBS itu, cuman saya nggak mengikuti gitu. Nah, mungkin ya. Maksudnya nggak ngikutin lah, nggak ada yang benar-benar ngajarin atau ngejelasin, nggak ada itu. Nah, sampai akhirnya ketika ojek online itu kan istri mau lahiran tuh, ceritanya tuh istri mau lahiran dan pendapatan saya kurang mencukupi untuk proses lahiran, apalagi untuk biaya pendidikan dan sebagainya, karena pendapatan ojek online itu sehari waktu itu lagi susah-susahnya itu sekitar 30.000 sampai 70.000 doang sehari. Per hari itu Kang? Per hari segitulah. Nah, jadi saya ngalamin susahnya itu sekitar 4 bulanan lah. Dulu tuh paling parahnya tuh. Jadi mungkin sehari kalau mau beli makan itu cuma bisa sekali. Jadi sisanya itu saya paling kalau lagi nggak ada duit banget ke rumah orang tua gitu, makan di sana gitu. Kayak gitu. Nah, ketika ngedrop susah banget, akhirnya ada teman nawarin, nih ada peluang bisnis. Namanya PTBS Corporation Syariah. Waktu itu produk yang paling ngetrennya sebenarnya Eco Racing. Waktu 2019 akhir saya dikenalin tuh. Akhirnya karena nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain, ya udah saya pelajarin, saya dijelasin sama teman saya. Saya langsung datang ke Bandung. Waktu itu saya dijelasin di kantor pusat. Karena saya pengen jelas ya, saya langsung datang ke kantornya. Karena dulu belum ngetren kan, YouTube dulu belum ngetren. Kan belum masa pandemi dulu, 2019 bulan apa ya? Agustus itu belum masa pandemi kalau nggak salah. Ya, jadi belum ada Zoom meeting dan sebagainya, belum ada gitu. Jadi akhirnya saya pengen ketemu langsung, saya dijelasin. Oh, ternyata benar peluang rewardnya itu 1,67 miliar, minimal maksimal 51 miliar. Dan yang ngejelasin saya itu adalah teman saya yang udah dapat semuanya, udah dapat lebih dari 1,67 miliar, hampir 2 miliar beliau udah dapat dari PTBS itu. Ya udah, berarti wah ini ibaratnya saya lagi kehausan, ada yang ngasih air gitu kan. Selain ngasih air, ngasih peluangnya kita punya sumber air gitu. Akhirnya udah saya tertarik, tapi karena uang yang nggak ada, saya pulang dulu waktu itu dari kantor, jadi nggak langsung daftar di hari itu juga. Ya udah, saya ngobrol dulu sama istri. Akhirnya saya memutuskan daftar itu jual mas kawin dulu, karena nggak ada uangnya. Jadi nggak nunggu uang kekumpul kalau lihat peluang rezekinya besar, terus ada yang bimbing, cara kerjanya tuh terukur kayak gimana tadi yang jelasin Pak Rusdi tuh, terukur gitu. Berapa lama, berapa bulan, kalau kita pengen cepet ya paling lamanya berapa tahun, terukur, cara kerjanya terukur, support sistemnya terukur gitu, ada support sistem yang bimbingnya ada. Nah, langsung saya ambil itu gitu. Jadi nggak nunggu, kalau saya langsung nyari uangnya, jual mas kawin waktu itu karena masih ada aset-asetnya mas kawin, jual untuk daftar, sisanya untuk lahiran anak saya. Nah, di situ saya dikerjain sungguh-sungguh. Nah, disitulah saya mulai menjalankan bisnis PTBS tuh. Tepatnya mungkin sekitar Agustus September lah kalau nggak salah itu saya memulai itu. Ya. Itu sambil jadi ojek online Kang Arif. Sambil nge-Grab dulu ngerjainnya. Sambil nge-Grab ya, sambil menjalankan bisnis PTBS. Berarti di awal itu untuk modal aja istilahnya menjual mas kawin ya Kang Algen ya? Ya, hampir sama dengan yang dialamin oleh teman-teman semua sih. Kalau yang kendalanya modal, saya pun awalnya kendalanya modal gitu. Karena saya kira sih orang yang dapat petunjuk untuk tahu PTBS adalah orang-orang yang memang lagi butuh gitu. Yeah, jadi lagi butuh nih, Allah kasih solusinya. Tapi nggak hasilnya ya, Allah nggak ngasih hasilnya, tapi ngasih solusinya dulu gitu. Saya tahu PTBS karena saya lagi butuh. Ketika saya butuh kan saya berharap nih minta solusi ke Allah. Nah, Allah kasih solusinya. Dengan cara apa? Ngasih tahu PTBS. Jadi rata-rata PTBS itu datang ke orang yang lagi butuh. Nah, ketika Anda datang ke seminar ini, itu bisa jadi Allah sedang ngasih solusi. Tapi Allah nggak pernah ngasih hasil ya. Allah sedang ngasih solusi supaya kita ngambil hasilnya nanti, berjuang gitu. Betul. Gitu, jadi jual mas kawin dulu emang.
Jadi jangan sampai nunggu udah mau Allah kasih solusinya, ngasih petunjuknya. Benar. Kita nunggu juga 2,1 jutanya datang gitu kan. Lama kalau nunggu. Nggak ada usaha ya. Ya, kita harus usaha tetap. Kalau saya usaha benar. waktu itu. Oke, jadi intinya kita menyelamatkan mesin uangnya dulu gitu ya. Apapun caranya, gimana pun caranya kita menyelamatkan mesin uangnya, yang dimana mesin uang ini akan istilahnya menghasilkan penghasilan untuk kita ke depannya gitu ya. Itu benar kata Kak Arif, kayak gitu. Oke, mantap. Kemudian setelah bergabung nih Kang Algian, nah untuk menjalankan bisnis PTBS ini di awal itu melalui online kah? Apakah offline dulu kah? Seperti itu. Betul. Ada banyak cara sih jalankan bisnis PTBS, ada offline. Offline itu berarti kan door to door atau face to face ya. Kita mengenalkan peluang bisnisnya bisa, mengenalkan produknya bisa gitu ya. Ke orang-orang yang kita temuin langsung. Yang kedua dengan cara online. Dulu waktu 2019 belum ngetren dengan cara online sebenarnya. Mungkin yang teman-teman tahu ketika menjalankan bisnis ya kita nawarinnya ke teman, ke tetangga, ke kerabat, ke saudara gitu. Nah, waktu itu saya pun kayak gitu ngalamin dulu karena saya belum bisa kan. Awalnya saya juga nol banget lah keilmuan tentang online itu. Ya saya door to door dulu awalnya juga ya. Jadi saya nge-grab misalnya paginya, pada duhurnya, saya janjian nih sama teman, ya teman mana yang bisa saya datengin, malamnya itu saya langsung ke rumah teman. Itu ada videonya di channel YouTube saya tuh. Di tahun 2019 saya datang ke rumah teman, saya prospek ke teman saya sama istrinya, alhamdulillah daftar dua-duanya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu awal-awalnya. Jadi saya niatin silaturahmi. Yang saya temuin adalah teman-teman yang emang satu, dia lagi butuh peluang bisnis. Kedua, dia lagi punya hutang, pengen lunas hutang. Nah, itu saya tawarin. Jadi saya menawarkan PTBS ini sebagai solusi supaya teman-teman saya yang punya hutang lunas hutangnya, teman-teman saya pengen berbisnis jadi punya bisnis gitu. Nah, awalnya seperti itu dulu. Nah, cuman waktu itu kan sambil nge-grab nih. Mungkin dalam 1-2 bulan aja teman saya udah habis. Teman saya udah habis dalam artian teman kita kan terbatas ya, nggak mungkin setiap hari kita punya teman baru, nggak mungkin ribuan juga teman kita kan paling puluhan lah yang satu kota gitu ya. Puluhan atau paling banyak ratusan. Teman saya waktu itu kan cuma puluhan. Dalam 1-2 bulan pasti database teman kita akhirnya habis. Ya, ketika habis teman kita yang udah kita tawarin, mau nawarin ke dan sementara teman aja nggak semua daftar karena saya nawarin ke teman pengen supaya lunas hutang, supaya punya motor, mobil, rumah. Sementara saya juga baru punya motor dan saya punya hutang gitu. Akhirnya emang yang daftar adalah orang-orang yang percaya terhadap keyakinan saya doang. Jadi orang-orang yang ngerasa deket banget sama saya itu yang daftar. Sisanya 80% nggak ada yang daftar. Karena pengen lihat saya sukses dulu. Kebanyakan seperti itu. Ini real di lapangan ya. Hampir 80% lebih mungkin ya. Kebanyakan orang itu pengen lihat kitanya sukses dulu. Baru dia mempertimbangkan, bukan baru dia daftar sebenarnya. Baru dia akan mempertimbangkan daftar enggaknya gitu. Gitu. Akhirnya saya ketika press list teman habis, ya bukan press list namanya, database teman habis, ya udah saya langsung waktu itu belajar online. Itu pertama belajar Google Ads sama YouTube. Nah, jadi di bulan Oktober, November, Desember itu saya udah fokus di online, Google Ads sama YouTube. Alhamdulillah di 3 bulan itu ya. Di 3 bulan itu saya dapat motor. Semuanya wasilah online sebenarnya saya dapat motor itu. Ya, jadi dari teman-teman yang offline door to door itu nggak ada yang jalan. Saya dari online itu semua mitra yang saya closing dari online karena mereka butuh akhirnya pada jalan dan 3 bulan itu saya dapat motor langsung dari PTBS. Di rumah doang ngerjainnya. Di rumah doang ya. 3 bulan dapat motor cash ya 20 juta ya. Ya, sambil ngojek sih sebenarnya ya. Ketika ngojek fokus di rumah, closing, duplikasi. Nah, bulan Desember saya dapat motor. Nah, ketika dapat motor, saya udah gantung jaket. Saya udah fokus di PTBS karena udah punya motor. Motor yang pertama itu, motor yang saya pakai ngojek itu saya jual buat lunasin utang. Karena saya punya utang. Saya punya utang puluhan juta lah. Saya lunasin utang. Terus, nah motor yang dari PTBS saya pakai buat sehari-hari akhirnya. Motornya masih ada sampai sekarang. Saya beli motor Beat Street tuh kalau salah. Nah, ketika udah dapat motor, penghasilan saya udah naik, udah sekitar jutaan lah, 3 jutaan rata-rata, 3-5 jutaan. Nah, di situ lah udah cukup lah, nggak usah ngojek lagi gitu, untuk makan sehari-hari udah cukup. Masya Allah. Gitu. Oke. Tapi pasti pertanyaannya 3 juta kan kecil ya. Masa iya, mungkin aja yang ikutan seminar presentasi ini, pendapatan saya lebih gede, Kang. Pendapatan saya 10 juta sebulan gitu. Ngapain saya
daftar bisnis yang pendapatnya 3 juta sampai 5 juta gitu. Pasti ada yang kayak gitu ntar. Tapi kan namanya juga proses ya. Ya ibaratnya ketika dapat motor itu teman-teman baru kerja itu baru, kalau dibandingkan dengan dunia kerja baru kerja ya 6 bulan lah, 1 tahun, pendapatannya pasti masih kecil gitu. Tapi nanti kan ini kan jangka panjang bisnisnya gitu Kang Arif. Itu awalnya kayak gitu saya Kang Arif. Ya, mantap, luar biasa. Ngomongin penghasilan nih Kang Algian. Nah, saat ini Kang Algian penghasilan bulannya di sekitaran berapa nih Kang? Untuk penghasilan bulan. Nah, emang berproses ya teman-teman ya. Ketika kita dapat motor, kita harus fokus lagi gimana caranya target kita untuk bisa dapat mobil. Ya, karena itu ibaratnya prestasi kita yang kedua lah ya. Saya kejar lagi, karena saya udah fokus total di PTBS. Ya berarti kita itu kalau udah fokus ya berarti kan aliran rezekinya cuma 1 PTBS doang gitu. Waktu itu kan 2 ya, ngojek iya, PTBS ya. Jadi kan rezekinya kan alirnya ke 2 tempat gitu ya. 2 tempat. Ketika kita ngajadinya 1, akhirnya saya milih salah satu kan. Karena PTBS ini kan potensinya lebih besar dibanding ngojek. Kalau ngojek kan 10 tahun pun kayak gitu-gitu aja. Bahkan sekarang lagi banyak demo ya ojek online itu karena banyak dipotong ini ya komisi-komisinya. Saya memilih kalau PTBS ini semakin lama kita kerjain semakin besar pendapatan. Akhirnya saya resign, bukan resign aja, gantung jaket. Lalu saya fokusin lagi online-nya, saya fokusin lagi materi online-nya di YouTube, di Google. Dapatlah mobil pertama. Nah di mobil pertama pendapatan kita naik di atas 5 juta lah. Berapa tepatnya? Karena jual beli produk ya, karena ini berbasisnya jual beli, penjualan setiap bulannya kita kan nggak tahu terukur, kadang rame kadang turun ya. Kadang rame tergantung penjualannya, tapi rata-rata di atas 5 juta ketika dapat mobil pertama. Lalu saya jalan lagi dapat mobil pertama itu 6 bulan. Dari motor itu 3 bulan berikutnya langsung dapat mobil. Total 6 bulan jalanin online, saya dapat 1 motor 1 mobil, rewardnya sekitar 170 juta, kalau plus komisi royalti 200 jutaan. Saya jalanin lagi, nanti cair lagi tuh motor kedua, mobil kedua, motor ketiga, mobil ketiga gitu. Nah, sampai akhirnya dapat Pajero. Itu dapat Pajero itu total 20 bulan ya. Jadi 3 motor, 3 mobil, 1 Pajero itu 20 bulan. Nah, ketika dapat Pajero, alhamdulillah penghasilan saya mulai nembus di atas 10 juta terus setiap bulannya itu. Kalau sekarang udah dapat 5 motor, 3 mobil BRV, Mobilio lah ya, terserah nanti ambilnya apa. Pajero sekarang udah di atas 20, rata-rata 20-25 lah minimalnya per bulan itu. Per bulannya itu Kang. Itu jalaninnya di rumah ya Kang ya? Via online ya? Iya di rumah doang. Kalau saya tuh ya karena saya tahu jalanin offline, saya tahu jalanin online. Akhirnya kan jadi kita memilih lebih nyaman mana buat kita dan lebih gampang mana diduplikasikan ke mitra-mitra. Saya milihnya online waktu itu karena nggak semua orang bisa offline, tapi semua orang insya Allah bisa online kalau mau belajar gitu. Yang gaptek pun kalau tekun belajar pasti bisa. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa offline. Misalnya nih ada orang pendiam, introvert, nggak bisa bersosialisasi. Mau kita suruh keluar, mau kita suruh door to door itu nggak akan bisa karena karakter dia itu jangankan punya nawarin ke orang banyak gitu, teman aja sedikit gitu. Ada karakter-karakter yang introvert gitu. Gitu. Jadi kalau saya lebih mudah menduplikasi ke mitra online. Ya walaupun nanti ada mitra yang offline, ya berarti bakatnya di situ. Kalau saya sih sekarang alhamdulillah 90% online, 10% saya silaturahmi gitu. Silaturahmi ke mitra-mitra. Ya offline tuh pertama, ketika kita punya pendapatan itu di atas 20 juta, itu nggak akan kepotongnya terlalu banyak gitu. Paling cuma biaya iklan sama biaya Zoom aja itu murah sih sebenarnya. Jadi itu uang kita tuh bisa untuk kehidupan sehari-hari, untuk berbagi, ya untuk nyenengin orang tua nanti insya Allah. Oke, siap. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak biaya-biaya lah kalau online itu. Betul-betul. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Nah, jadi seperti itu ya kisah sukses dari seorang Kang Algian Saputra yang mungkin dulunya Kang Algian ini bukan siapa-siapa mungkin ya, dari nol ya menjalankan bisnis PTB sampai dengan alhamdulillah beliau sudah mempunyai channel YouTube ya yang namanya Algian Saputra, kemudian sudah mendapatkan mobil ya, kemudian insya Allah sebentar lagi ini akan menuju ke rumah 1 miliar nih Kang ya. Ya insya Allah minta doanya mudah-mudahan sebelum Lebaran. Amin, ya. Sebelum 300 penjualan paket lagi secara tim, insya Allah cair itu rumah 1 miliar. Oke. Jadi saya targetnya emang sebelum Lebaran.
Jadi Lebaran, ya kalau kita bisa cari sebelum Lebaran kan lebih banyak manfaat buat masyarakat, karena kan semakin gede reward yang kita dapat itu kan kita harus keluarkan zakatnya tuh, wajib Ya, kan. Berapa betul. zakatnya dari 1 miliar, coba itu berapa zakat dari 1 miliar? 10% ya? 2,5%-nya berapa? Oh, 2,5%. 2,5%. 25 2,5% juta. itu sekitar 20 juta ya. 25 juta. Ya. 25 juta. Jadi Ya. semakin teman-teman sukses di PTBes, sebenarnya dampak ke masyarakatnya juga semakin besar. Anda dapat motor 20 juta, zakatnya 2,5% berapa? Dapat mobil 150 juta, zakatnya 2,5% berapa? Pajero 500 juta, zakatnya 2,5% berapa? Itu kan ke masyarakat dampaknya, belum ke keluarga gitu kan, belum ke kerabat, belum sedekah-sedekahnya. Jadi semakin Anda sukses di PTBes, insya Allah bermanfaat buat masyarakat juga, bukan buat diri sendiri sebenarnya. Betul. Karena sedekah itu penting juga, Kang ya. Ketika kita mendapatkan rezeki yang besar, nah di situ mungkin ada rezeki orang lainnya yang harus kita sedekahkan. Betul. Gitu ya. Oke, luar biasa Kang Algian, sharing-sharingnya ini sangat bermanfaat sekali ya buat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Kang Algian atas waktunya. Mungkin setelah ini akan ada sesi tanya jawab langsung ya ke Kang Algian Saputra, mungkin boleh ya, ataupun ke pemateri yang lainnya nanti mungkin ya. Boleh. Oke, untuk para calon mitra silakan yang ingin bertanya ya, yang mempunyai pertanyaan seputar marketing plan bisnis PTBS ya, ataupun yang ingin bertanya ke Kang Algian Saputra langsung, boleh silakan ya. Sesi tanya jawabnya saya buka sekarang ya. Boleh silakan diarahkan untuk para sponsor, mungkin leader ya, diarahkan untuk calon-calon mitranya ya, bertanya ya, yang belum paham. Atau mungkin malam hari ini ada yang ingin menentukan langsung daftar ya, boleh silakan. Dan nanti akan kita list ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung? Dibuka aja mic-nya sebelah kiri, pojok kiri bawah ya. Dibuka mic-nya, langsung aja bertanya ya. Untuk dikhususkan calon mitra ya. Kalau untuk mitra nanti kita ada sesi tanya jawab di seminar online di hari Selasa, itu khusus mitra ya. Soalnya kita ada seminar online lagi, training di hari Selasa. Jadi ini khusus untuk calon mitra dulu ya. Oke, silakan. Ada yang bertanya tentang marketing plan-nya mungkin, ataupun tentang komisi-komisinya mungkin yang tadi dijelaskan yang masih belum paham ya, silakan bisa ditanyakan lagi ya, agar kita ini lebih yakin lagi gitu ya. Kita lebih yakin lagi untuk bergabung ke bisnis yang sangat dahsyat ini. Ingin masuk Bapak. Boleh silakan. Mbak Pujianti mungkin. Baik, atau Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan diri, nama saya Pujianti dari mahasiswa dari Kresek ya? Iya, ini pinggir laut Ibu. Kayaknya. Pinggir laut. Ya, lanjut. Ibu Pujianti ya? Iya, Pak. Kedengeran nggak? Oke. Suaranya agak dikeraskan mungkin, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Pujianti dari mahasiswa UIN SMH Banten. Oh iya. Mister Iroda. Dosen saya yang selalu mengajarkan saya bahwasannya selalu mensupport saya untuk menjadi mahasiswa yang sukses di usia muda. Saya sedikit bertanya kepada Kang Ahmad Kurniawan, yang dimana seorang mahasiswa sukses. Iya, amin. Bagaimana caranya ketika kita seorang mahasiswa mendapati faktor persisten. Ketika kita perekonomian itu susah gitu, modal saja itu susah, padahal hati kita sudah tergerak untuk bisnis dan ingin sekali sukses di usia muda dan ingin sekali berkontribusi juga bergabung gitu. Nah, dengan ekonomi gitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu
kan PT BES ini sudah internasional ya, bukan di Indonesia saja. Nah, tapi kenapa saya tidak pernah melihat, apa mungkin saya saja yang tidak pernah melihat di televisi itu belum melihat kayak iklan PT BES seperti itu gitu. Mengapa? Apakah ada di TV yang lain gitu selain di TV internasional? Mungkin hanya itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan. Oke, kayak Bu Kapujianti ya, saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang pertama soal terkadang mahasiswa ataupun mahasiswi ya di universitas untuk melakukan bisnis ya, mereka terkendala dengan modal karena dengan keterbatasan uang kuliah aja itu sudah cukup pas buat uang kuliah. Tetapi untuk menjalankan suatu bisnis pasti ya sama dengan yang lainnya untuk terkendala modal. Nah, bagaimana cara kita menjalankan bisnis tapi kita nggak perlu keluar modal ya? Itu yang tadi saya bilang ya, kita harus bertindak aja dulu memulai ya. Di PT BES ini kita bisa tanpa modal menjalankan bisnisnya ya, karena kita ini kan ada produk ya. Produk ini kita bisa bantu jual ya, jual putus ya, yang dimana kita menawarkan misalkan produk skincare. Skincare ini di PT BES ini harganya 200.000 ya. Kita bisa menjual 250 karena harga normalnya 250 sampai 275 ya. Itu bisa keuntungannya dari untuk kita mengumpulkan modalnya seperti itu. Atau kita juga bisa membantu dari mitra untuk belanja paket produk ya, sehingga kita nantinya dapat bonus dari PT BES 400.000. Nah, 400.000-nya itu nanti buat terkumpul modal buat mendaftar menjadi mitra seperti itu. Itu kalau dari saya ya, saran dari saya seperti itu. Atau dari barang yang kita punya di rumah, misalkan handphone ataupun apa, bukan berarti kita menyuruh untuk jual, tapi untuk menghasilkan sesuatu penghasilan dari barang yang kita jual sehingga bisa tergantikan dengan dari menjalankan bisnis PT BES ini seperti itu. Nah, itu mengenai kendala modal. Jadi sebenarnya untuk kita menjalankan bisnis sebenarnya bukan modal, tapi keyakinan ya, dan juga tindakan kita ya. Tindakan kita seperti apa? Apakah cuman hanya di awal doang atau seterusnya gitu. Makanya yang tadi saya bilang, impian kita harus kuat ya. Impian kita ke depannya harus kuat agar tindakan kita pun juga akan tetap terjaga agar bisa mencapai impian kita seperti itu. Seperti kita layaknya belajar di universitas ya, kita harus mempunyai tindakan yang kuat agar kita nantinya bisa lulus, bisa mendapatkan IPK yang diinginkan seperti itu ya. Jangan kita di awal saja belajar ya di perguruan ke sananya udah mau semester akhir malah males untuk mengerjakan skripsi. Nah, itu faktor kegagalan ya untuk kita menjalankan suatu pendidikan. Bisnis pun juga sama gitu. Kita harus terus, tindakan kita harus tetap dijaga, harus tetap internal spirit kita harus tetap dijaga agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai seperti itu. Nah, lalu yang kedua ya, kenapa perusahaan PT BES ini tidak tersiarkan di televisi di Indonesia? Karena dari perusahaan kita ini hanya perusahaan penjualan langsung ya, di mana kita menjualkannya langsung, tidak melalui iklan televisi ataupun lainnya seperti itu. Nah, tapi di berbagai kota lainnya di kayak Sulawesi ataupun lainnya itu yang testimoni dari pupuk eco farming ya, produk dari PT BES ini sudah masuk TV ya, di TVRI, RCTI, tapi channelnya channel kota sana gitu, bukan umum gitu. Jadinya di masyarakat umum mengenai PT BES ini belum terkenal begitu luas seperti itu. Karena juga dari perusahaannya kan perusahaan penjualan langsung, yang dimana kita tidak beriklan perusahaan itu, tidak membayar artis ya, tidak endorse, melainkan kita sebagai mitra yang menawarkan
kepada teman ataupun rekan ataupun saudara ya secara internal, secara tatap muka ataupun bisa menjalankan secara online gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Apakah sudah jelas? Apa ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oke, tadi ke Pujianti ya. Mungkin ke Pujianti ada yang masih ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Cukup mendengar. Sama-sama. Oke, Kak Pujianti ini mahasiswinya Pak Irwan ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Sudah semester berapa, Kak? Baru semester 2, Kak. Semester 2 ya? Kalau saya semester 7, Kak. Iya. Skripsi. Lagi proses skripsi. Oke, siap. Berarti langsung untuk proses pendaftaran langsung hubungi ke Pak Irwan langsung ya. Pak Irwan ini sangat dahsyat banget ini. Pak Irwan ini yang bisa mendaftarkan Ketua Komisi 8 ya DPR RI. Luar biasa, Masya Allah. Ini Pak Irwan ini sangat luar biasa sekali ya. Pejuang Nuriba ya, yang memang menawarkan bisnis ini secara offline gitu ya, sampai beliau ini berhasil ya mempunyai mitra seorang anggota DPR. Luar biasa sekali ya. Insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, kemudian juga untuk Pak Irwan juga ya, agar segera bisa meraih mobil ya Pajero dan juga rumah 1 miliar dalam waktu dekat ini, seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa lagi mungkin ada yang ingin bertanya? Kita masih buka sesi tanya jawabnya sampai benar-benar paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mitra baru, Pak. Mitra baru? Iya. Oke, kalau untuk mitra nanti ada sesi tanya jawabnya di Zoom training ya, Mbak ya? Oh, gitu. Iya, kalau untuk ya, mitra. Kalau ini untuk mau tanya mitra. Obat struknya tadi apa gitu loh. Gimana? Mau tanya obat untuk stroke. Tadi obatnya apa aja? Obat untuk stroke? Iya. Oke, untuk obat stroke ya. Oke, mungkin nih Pak Irwan nih. Pak Irwan ada nggak nih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Irwan nih. Baik, saya jelaskan. Pak Irwan lebih tahu, mungkin silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sri Mulyani yang ikutnya sama Pak Daniel ya kemarin daftarnya. Oh iya. Dari mana, Bu? Dari Solo, Pak. Dari Solo. Iya. Iya, terima kasih Ibu Sri. Namanya Sri ini rezeki ya, Bu ya. Amin. Semoga Ibu rezekinya berlimpah dan berkah ya, Bu ya. Ya, ya sebenarnya produk PTBS ini adalah produk yang sangat luar biasa, adalah kita memberantas bagaimana produk kimia itu kita jangan dikonsumsi gitu loh, Bu. Karena produk-produk PTBS ini adalah produk herbal semua. Ya, salah satunya ketika kita makan ayam fried chicken pun itu adalah produk kimia, Bu. Kenapa saya katakan produk kimia? Karena itu kan ayam disuntik selama 20 hari, setelah itu kan besar dimakan sama kita. Nah, begitupun ketika kita makan nasi, padi, kalau kita pakai produk kimia seperti urea, pupuk urea, berarti kan itu hubungannya dengan kimia lagi. Makanya produk-produk PTBS ini adalah produk herbal semua. Salah satunya adalah produk eco farming, pupuk organik super aktif. Ada lagi yang berhubungan dengan kesehatan. Yang Ibu tanyakan tadi bahwa untuk kesehatan, untuk stroke itu lebih cocok dengan menggunakan obat Habs Pro, Bu, Habatus Soda. Habatus Soda ini untuk membantu mengobati semua penyakit. Karena kan itu suplemen herbal ya, Bu ya, berbentuk kapsul yang memiliki kandungan utama Habatus Soda. Setelah itu mengandung bivolen dan propolis. Nah, manfaatnya ya banyak sekali, Bu ya. Salah satunya adalah untuk pereda anti radang yang efektif sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Nah, jadi saya sarankan Ibu minumlah Habatus Soda, Habs Pro itu
kalau aturan itu kan baik diminumnya kan 2x2 kapsul per hari, diminum 30 menit sebelum makan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya beliau ini sakitnya parah, itu bisa ditambahkan sebelum tidur Bu. Jadi sebelum makan 30 menit itu diminum 2, kan kita bisa sarapan, setelah itu makan siang juga ya Bu ya. Nah, 30 menit dan sebelum tidur ya Bu. Tapi kalau Ibu misalnya ada pernah atau meminum obat kimia dari apotek dan sebagainya, kalau bisa itu di stop dulu Bu. Itu di stop dulu, kita biar nanti melihat reaksi daripada obat habatus sauda tadi. Nah, terus ditambah lagi dengan produk LVN kolagen ya Bu ya. Nah, sebenarnya LVN kolagen itu kan LVN kolagen Bu, yang untuk stroberi itu kan minuman serbuk ya Bu. Rasa stroberi dengan kolagen, gilsen, L-glutationi Bu, dan ekstrak tebu memberikan efek antioksida ya Bu ya, dan detoksifikasi. Nah, itu bisa diminum siang hari, sekitar habis sholat zuhur jam 1 atau menjelang mau tidur Ibu. Jadi baiknya kalau beliau ini sakit parah, diminta itu minumnya 1-2 gelas per hari. Pada siang hari dan malam hari sebelum tidur. Kira-kira itu Bu yang sudah dialami, dan saya waktu itu ada dia pengusaha pupuk, dia kebetulan usianya sekitar 55 tahun. Dia stroke juga Bu, stroke ringan. Tapi beliau juga kan, anaknya juga kan kuliah di Bandung juga, pakai obat dari profesor itu. Karena saya begitu yakinnya, saya sampaikan produk PTBS ini, Pak Haji, silahkan Pak Haji konsumsi, kata saya. Kalau bisa saran saya adalah minum LVN kolagen dan Habslow. Pada waktu itu saya bawa produknya, dan alhamdulillah dalam hitungan 2 minggu ya Bu ya, 2 minggu beliau sudah pulih kembali. Nah, tapi tentunya kita sampaikan bahwa sebelum minum itu banyak istighfar, banyak salawat, karena yang menyembuhkan itu hakikatnya bukan obat tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mungkin itu Ibu ya. Oke, mungkin itu Ibu ya. Berarti tadi itu habatus sauda, Habspro ya, dan juga LVN kolagen. Okay. Oh iya. Ini orang yang sakit saraf kejepit gitu juga bisa ya Kak ya? Saraf kejepit diusahakan ke Epitgo susu kambing Bu. Oh gitu. Epitgo karena itu kan meredakan nyeri sendi dan mencegah penyakit saraf. Nah, itu diminum sebelum tidur ya Bu ya, saraf kejepit itu ya. 1 kali minum apa 2 kali minum? 1-2 Bu. 1-2. Nah, kalau sakitnya parah gitu. Tapi jangan lupa ya Bu, sebelum minum ya banyak istighfar, salawat, dan memohon pada Yang Maha Kuasa. Setiap tegukan ucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Begitu Bu yang saya tahu. Terima kasih. Satu lagi Kak. Ini kalau Yum tiap ketemuan ini bisa dibuatkan video atau direkamkan gitu, bisa enggak Kak? Bisa. Soalnya ini direkam juga, Mbak. Nanti rekamannya di-share ke grup Prime Team ya. Atau nanti bisa minta ke sponsornya, ke Kang Daniel nanti ya. Kalau misalkan videonya udah jadi dan juga udah di-share. Nanti bisa dilihat lagi. Karena tadi kan aku ketemuan teman-teman, lah dia tuh tak bilangin, saya baru daftar kemarin, tinggal tunggu transferan iki paketan ini buat saya kan. Tadi udah nyampe, alhamdulillah. Maghrib tadi udah datang. Alhamdulillah. Nah, teman saya tuh tanya, kalau kamu nanti ada produk, tolong di foto kirim saya. Kalau ada Zoom itu nanti tolong dikirim sama saya. Kalau nanti saya ketarik bisa ikut gitu. Iya betul. Ya, jadi kalau misalkan ada seminar Zoom itu diajak aja mitra baru ataupun calon-calon mitranya. Biar dihadirkan ke sini. Rumahnya jauhan. Rumahnya jauh, seminar Zoom. Kalau seminar Zoom kan walaupun istilahnya jauh, kita bisa ikutin gitu acaranya. Oh, gitu. Iya, betul. Tinggal kita kasih linknya yang sudah ada di grup ya. Lalu kita kasih linknya ke si calon mitra ataupun ke mitra baru kita. Biar nanti dia bisa lihat dari rumah, gitu. Walaupun jauh gitu ya. Iya, betul. Makanya yang hadir di sini pun dari berbagai daerah gitu ya.
Bu ya. Ada yang dari Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Ini bisa hadir semuanya di sini. Oke, jadi seperti itu Bu Sri Mulyani. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di hari Selasa ya. Nanti ada tanya jawab khusus mitra ya. Oke, terima kasih Bu Sri Mulyani. Ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan juga ya sudah menerangkan ya untuk stroke itu tadi Hubspro dan juga Livian Collagen. Oke, mungkin ada lagi saya kasih untuk 2 lagi pertanyaan calon mitra ya, silakan. 2 pertanyaan lagi. Izin yang bertanya, ingin bertanya. Siap dari siapa ini? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Kauliatun Nabilatu Zahro dari mahasiswi UIN SMH Banten, dan Mr. Irawan selaku dosen beliau selalu support kami supaya sukses di usia muda. Amin ya Allah. Kepada Pak Rusdi. Pak Rusdi ya, boleh. Pak Rusdi, masih ada Pak Rusdi? Ada. Oke, siap. Kalau kita daftar tapi belum sempat dijalankan karena kesibukan. Dan saya juga tidak bisa jualan. Saya trauma ngajak orang. Apakah bisa berhasil di bisnis ini ya Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih kepada Ananda. Siapa tadi? Siapa tadi ya? Ya. Jadi pertama yang mau saya jelaskan bagi adik-adik mahasiswa yang akan bergabung di bisnis PTBS ini, memang yang pertama kendala modal. Namun kendala modal ini sebenarnya bisa disiasatin. Siasatinnya ini pernah kita lakukan juga terhadap mereka rekan-rekan ojek online. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswi ini atau mahasiswa ini buat kelompok 10 orang. Dari 10 orang itu nanti patungan 200.000 satu orang. Jadi 1 bulan itu kita sudah bisa beli 1 ID. 1 ID basic tadi. Nah, berarti kan sudah dapat tuh 1 ID. Itu salah satu solusi, salah satu cara bagi teman-teman mahasiswa. Nanti dari ID yang 1 itu akan berkembang ke ID berikutnya. Nanti cara dan sistem dan polanya akan kita ajarin. Atau langsung nanti diajarin Pak Irwan. Tadi kan disampaikan jika kita tidak menjalankan bisnisnya, bisakah kita berhasil? Seperti itu ya Kang Arif ya? Iya, betul Pak Rusdi, betul. Tentu apapun itu usahanya, kalau memang tidak dijalankan tentu akan tidak bisa berhasil. Tadi seperti tadi yang saya sebutkan di awal, 4 kunci sukses di bisnis ini. Yang pertama belajar. Artinya kita belajari sistem ini. Kita belajari company profile perusahaan. Kita pelajari tentang sistemnya. Bahkan kita pelajari tentang profil daripada pendiri perusahaan ini. Sehingga dengan belajar itu kita pahami company profile perusahaan, kita pahami sistem, dan kita kenal pendirinya. Tentu itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan kepada calon-calon mitra kita. Nah, setelah kita pahami, kita harus yakin juga. Karena dengan yakin kita akan bisa lebih gampang meyakinkan orang. Karena masih banyak di antara kita yang bermitra di PTBS ini meninggalkan 2 hal tersebut. Tidak mau belajar dan tidak yakin. Sehingga sampai sekarang masih belum bisa closing. Ada, bahkan kirinya udah motor, udah mobil, tapi kanannya tidak bergerak. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk kita juga harus terus bergerak menyampaikan. Tadi bilangnya sudah trauma berjualan. Nah, kalau trauma berjualan, nanti itu bisa dibuat juga secara kelompok. Nanti sistemnya seperti apa kami jelaskan atau dijelaskan nanti sama Pak Irwan. Karena memang di sini tadi sudah disebutkan di awal, sebenarnya kita di sini bukan berjualan ataupun berjualan produk, karena di sini kita menjalankan sistem. Artinya kita di sini mentaskil ataupun memprospek orang, menyampaikan kepada masyarakat luas untuk apa solusi ekonomi ataupun solusi mereka terbebas daripada hutang dan riba. Situ. Jadi kita berdakwah, kita menyampaikan. Mereka bergabung, kita dapat reward sponsor dari perusahaan, kita juga dapat poin, nantinya poin itu tadi sudah dijelaskan bisa ditukar. Yang keempat, maksimalkan usaha yang 3 tadi dengan apa?
dengan memantaskan diri kita untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah. Itu pantaskan diri kita. Bagaimana cara memantaskan diri untuk mendapat rezeki yang luar biasa? Ya, kita laksanakanlah istilahnya perintah-perintah Allah. Kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Kita bersedekah, kita duha, kita sholat malam, seperti itu. Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga juga, rezeki yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 hal itu. Dan tidak akan bisa berhasil kalau tidak dijalankan apapun itu usahanya. Bahkan kalau kita ditinggalkan perusahaan oleh orang tua kita dan perusahaan itu tidak kita jalankan, tentu itu tidak jadi apa-apa. Begitu juga dengan PTBS ini harus tetap kita jalankan. Cuman perusahaan itu kan ada yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada mitranya dan ada juga memang yang memberikan kesulitan-kesulitan kepada mitranya. Seperti ada tutup poin, ada kewajiban belanja bulanan, ada kewajiban harus rekrut 2 orang setiap bulan. Nah itu semua tidak ada di PTBS ini. Seperti itu. Apa tadi, Dek, dari mahasiswa UIN ya. Kira-kira itu penjelasan saya, Kang Arif. Siap. Terima kasih Pak Rusdi. Boleh ada tambahan dari Kang Ahmad? Ya, untuk nambah sedikit ya. Seperti pengalaman saya waktu saya bertemu dengan teman-teman di perkuliahan, bahwasanya saya bukan hanya sharing mengenai aktivitas saya ataupun pengalaman sehari-hari, tapi saya juga memasukkan bisnis PTBS ini dari pembicaraan saya kepada teman-teman seperti itu. Jadi ibaratkan tuh saya mengenalkan aja dulu kepada teman-teman mengenai manfaat dari produk ataupun apa seperti itu. Jadi kita walaupun sibuk menjalankan perkuliahan, bukan berarti kita tidak bisa menjalankan bisnis PTBS ini. Karena rektor UIN teman-teman mahasiswa sudah bergabung dan beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa menyampaikan bisnis PTBS ini ke masyarakat seperti itu. Dan juga bisa hadir ke seminar jika ada seminar yang dilaksanakan oleh Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Artinya mereka yang sesibuk-sibuknya mereka itu bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Kita bisa dengan bertemu teman, bukan hanya sekedar ngomongin sekedar pengalaman dan lain-lain, kita juga memperkenalkan produk dari perusahaan ini gitu. Kalaupun dia nggak menerima dari informasi kita, ya kita jangan baper ya, ataupun ibaratkan itu kecewa gitu, mereka menolak dari informasi yang kita sampaikan ya, karena namanya penjualan itu pasti ada penolakan. Kayak kita beli aqua, kayak kita jual aqua ataupun apa, pasti ada penolakan karena nggak semua orang pasti mau seperti itu. Tapi kalau kita sering memperkenalkan, sering ngasih tahu segala macamnya, mereka akan lebih penasaran dan mereka akan bertanya bagaimana lebih lengkapnya seperti itu. Jadi jangan berpatokan kita sibuk terus kita nggak bisa jalankan bisnis gitu. Pasti bisa, tergantung tindakan kita seperti apa yang tadi saya bilang. Seperti itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan menambahkan sedikit pertanyaan tadi yang pertama, belum pernah melihat PTBS ini di acara TV. Sebenarnya sering diliput PTBS ini di acara TV. Di acara Kick and Day pernah juga, Kick and Day pernah. Terus di siaran MNC TV juga pernah, di Jack TV juga pernah, di TV-TV lokal juga pernah, Kang Arif. Ada beberapa liputan TV memang yang sudah mensiarkan kegiatan daripada bisnis PTBS ini. Itu aja tambahannya. Siap. Pernah masuk ke TV One juga ya waktu itu ya. Ada wawancara pernah. TV One juga udah masuk. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. PTBS ini memang luar biasa gitu ya. Bukan bisnis abal-abal gitu ya. Oke, seperti itu ya jawaban dari para pemateri kita ya, Pak Rusdi, Kang Ahmad. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, satu pertanyaan lagi ya. Saya kasih kesempatan untuk para calon mitra yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi, boleh silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Perkenalkan, nama saya Toguan Lubis. Ya, Pak Toguan Lubis ya. Dari mana ya, asalnya Pak? Mitra baru dari Medan, Pak. Oh, mitra baru. Untuk mitra baru nanti bisa bertanya di seminar online hari Selasa ya Pak ya? Oh, hari Selasa? Iya, siap ya. Nanti untuk hari Selasa ya, untuk mitra, khusus mitra. Nah, nanti ini khusus untuk calon mitra dulu. Untuk pertanyaannya. Itu Pak ya. Di hari Selasa di jam yang sama, Pak? Betul, hari Selasa di jam yang sama, di jam 8 juga. Nah, kalau itu khusus untuk materi-materi untuk khusus mitra. Jadi cara berpromosi seperti apa di sosial medianya gitu ya, kemudian cara follow up calon mitra, kemudian ada materi-materi lainnya yang memang dikhususkan untuk mitra gitu. Oke, siap Pak. Oke, makasih ya Pak Teguhan ya. Iya Pak, sama-sama. Siap. Oke. Satu pertanyaan untuk calon mitra. Luar biasa ya, masih ada yang peserta 50 ya pada malam hari ini. Mungkin ada yang sudah menentukan siap gabung pada malam hari ini. Boleh untuk para sponsor, leader bisa diarahin calon-calon mitranya agar bertanya. Jangan malu-malu ya, karena ini bisnis-bisnis miliaran ya. Bukan jutaan, puluhan juta, ratusan juta, tapi miliaran yang akan kita dapatkan ketika fokus menjalankan bisnis PTBS ini, gitu ya. Karena banyak di luar sana yang memang mitra-mitra ya, yang fokus menjalankan bisnis PTBS, malah kurang dari 1 tahun ya. Ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, itu sudah mendapatkan seluruh reward total 1,67 miliar. Bahkan top leader kita ya, Kang Dhani Abdul Ghani ya, yang seorang anak tukang kayu bakar, beliau bisa ya meraih mobil dalam waktu 1,5 bulan gitu ya. Beliau sudah mendapatkan mobilio 150 juta gitu ya, karena dia itu fokus ya, beliau itu fokus tiap hari berangkat subuh pulang malam, prospek terus gitu ya, menawarkan peluang bisnis ini untuk membantu umat di luar sana yang memang sedang istilahnya terkendala dengan perekonomian, hutang gitu ya. 1,5 bulan bisa mendapatkan mobilio. Kemudian ke Pajero-nya itu sekitar 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah. Rumah 1 miliarnya dia dapatkan dalam waktu 8 bulan. Nah, makanya PTBS ini istilahnya tidak ada target, perusahaan itu tidak menargetkan ya harus istilah bulan harus mencapai reward gitu ya, karena target ini kita yang menentukan gitu ya. Kita yang menentukan nih, kita mau istilahnya mendapatkan reward motor, mobilio, Pajero, rumah dalam waktu berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, kalau misalkan poin yang sudah mencapai ya pasti kita dapatkan gitu ya. Apalagi misalkan nih pahit-pahitnya gitu ya, misalkan ulur nih, waktunya ngulur gitu ya, 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun mungkin ya, 3 tahun, tapi kita sudah bisa mendapatkan motor cash, mobilio cash, Pajero cash, dan juga rumah 1 miliar secara cash tanpa kredit dalam waktu 3 tahun. Itu kerja santai ya. Itu bisa kita dapatkan semuanya pastinya gitu ya, dengan cara kita kerjanya santai. Gimana kita kerjanya fokus gitu ya. Karena di sistem sini kan poin tidak ada hangus, tidak ada reset poin ya, kemudian poin diakumulasi. Ketika kita sudah mendapatkan motor 20 juta, poin itu tidak dinolin lagi, itu malah ditambahkan gitu ya ke mobilio, kemudian ke Pajero, kemudian ke rumah 1 miliar. Modalnya berapa? 2.100.000 ya. Coba 2.100.000 itu yang betul yang apa yang dikatakan Pak Rusdi tadi, itu bukan modal sebenarnya, karena kita diganti dengan produk yang memang produknya itu bermanfaat untuk kita gitu ya. Kita bisa konsumsi ataupun kita bisa memberikan manfaatnya ke saudara kita, ke orang tua kita, agar mereka bisa merasakan manfaat dari produk yang memang kita beli di PTBS ini gitu ya. Kemudian kita tinggal jalankan hak usahanya. Ketika hak usahanya dijalankan, maka reward penghasilan harian, mingguan, bulanan itu sudah menanti kita gitu ya. Walaupun kita istilahnya tidak menjalankan bisnisnya pun ya kita sudah mendapatkan manfaat dari produknya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu bisnis PTBS yang sangat dahsyat ini. Yuk, satu pertanyaan lagi, silakan, ada yang ditanyakan mungkin? Mohon izin masuk. Izin masuk. Bapak. Siap. Dari siapa ini? Ilham, Pak. Oke, dari daerah mana, Muhammad Ilham? Mohon izin, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Saya dari sponsor Mr. Irwan. Beliau selaku dosen saya selalu mengajarkan bahwasannya mahasiswa itu harus sukses di usia muda. Betul. Izin bertanya, pertanyaannya, apakah ketika kita berhenti jualan produk PTBS ini, apakah ada pengurangan poin atau tidak, Pak? Seperti itu. Ketika kita berhenti untuk berjualan dari produk PTBS ini, pengurangan poin atau ada pengurangan poin atau tidak gitu? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Mungkin dari Ilham cukup. Khususnya Ilham tanyakan kepada Kakak Ahmad Kurniawan. Seperti itu. Oke, terima kasih ke Muhammad Ilham. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Sama-sama. Oke, silakan Kang Ahmad boleh menjawab pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum Kak Muhammad Ilham ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Ilham mengenai gimana kalau kita dari penjualan produknya itu misalkan ada tidak terus-menerus gitu ya, melainkan ada tadi disampaikannya tidak pengurangan poin gitu ya. Jadi di PTBS ini kita tidak ada target ya, tapi kita malah nantinya terakumulasi poin kita dari mitra ya yang kita sudah daftarkan, nantinya di bawah kita ya itu mereka melakukan penjualan, kita malah terakumulasi poin kita bertambah gitu. Padahal kita belum melakukan penjualan seperti itu. Itu namanya bisnis networking ya, di mana ketika kita misalkan penjualannya lagi melemah, tapi mitra kita di bawah kita itu bergerak ya, maka kita akan terakumulasi malahan poinnya gitu. Di sini tidak ada pengurangan poin, melainkan jadi terakumulasi poinnya seperti itu. Nah, makanya berbisnis itu harus kita menjalankan suatu sistem ya, yang tadi disampaikan oleh saya mengenai duplikasi 2, yang dimana kita mendaftarkan orang atau menjual paket produk ya kepada ini orang gitu. Nah, kita ini daftarkan di jaringan kita, di bawah kita, mereka bergerak, mereka menduplikasikan cara kita mendaftarkan 2 orang ataupun 2 paket saja. Ketika sistem itu dijalankan duplikasinya, maka ketika kita penjualannya misalkan lagi lemah, mereka bergerak, kita akan bertambah poin ataupun penjualannya seperti itu. Jadi tidak ada pengurangan poin. Oke. Ya. Jadi seperti itu ke Muhammad Ilham, penjelasan dari Kang Ahmad ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup. Terima kasih atas jawabannya Kak Ahmad Kurniawan. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Muhammad Ilham ya, sudah bertanya ya. Luar biasa sekali. Insya Allah bisa menjadi wasilah buat Kak Muhammad Ilham ya, yang ingin mungkin meraih impiannya di tahun 2022 ya, mungkin ingin mempunyai mobil ya guys ya, ataupun rumah kes, ataupun ingin membagikan orang tua, insya Allah wasilahnya dari bisnis PTBS ini ya. Ada yang nanya lagi tuh Kang, kayaknya perempuan. Siap. Boleh. Hafidoh mau bertanya tuh. Ya. Izin ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya Pak ya. Nama saya Hafidoh, mahasiswi semester 2 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebetulan saya salah satu mahasiswi atau dosen yang mengajar saya, yakni Mr. Irwan. Hello Mr. Irwan. Hello. Yeah, good evening, Mr. How are you? Good evening, I'm fine, thank you. What about you? Alhamdulillah, thank you. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Pak Ahmad Kurniawan ya. Pertanyaannya, yang pertama yaitu bagaimana sih langkah awal gitu Pak ya? Langkah awal kita sebagai mahasiswa semester 2 gitu ya, sebagai masih awalan lah gitu, ingin menjalani bisnis base tersebut. Jadi langkah pertamanya apa gitu yang harus kita lakukan? Yang kedua yaitu
bagaimana ketika lingkungan kita tidak mendukung, misal dalam diri saya ini ingin sekali berbisnis seperti beliau-beliau yang sudah sukses gitu ya, namun lingkungannya sangat tidak mendukung gitu. Bagaimana menurut Pak Ahmad Kurniawan? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Kak Hafido ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Hafido mengenai langkah awal ya sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi untuk menjalankan bisnis PTBS ini seperti gimana gitu ya. Jadi untuk langkah awal di bisnis PTBS itu yaitu belajar ya, yang dimana kita harus mengetahui dari perusahaannya ya, dari produk-produknya, dari sistem bonusnya ataupun penghasilan yang akan kita dapatkan ya, sehingga kita ketika mau menyampaikan kepada teman kita ataupun rekan kita ya, itu lebih luas lagi karena pengetahuan yang kita dapatkan itu lebih banyak seperti itu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar mendengar dari Zoom meeting saja, melainkan kita bisa sharing dengan Pak Irwan ya untuk bisa mengenali lagi lebih lengkap lagi mengenai bisnis PTBS ini gitu. Baru kita nantinya terjun ke lapangan untuk menawarkan ataupun menjelaskan mengenai produk-produknya ataupun potensi dari peluang bisnis ini gitu ya, bukan sekedar kita mengetahui hanya dari Zoom meeting saja ataupun kabar burung saja, tapi kita harus lebih jelas lagi mengetahui informasinya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai bagaimana kalau lingkungan kita ini tidak mendukung ya untuk kita menjalankan bisnis PTBS ini ya. Jadi di bisnis PTBS ini karena kita kerja tim ya, maka yang kita lakukan itu adalah mendekat kepada tim kita gitu untuk memberikan solusi tukar pikiran bagaimana nih lingkungan saya seperti ini, solusinya seperti apa itu nanti dijelaskan. Makanya di bisnis PTBS ini jantungnya itu pertemuan ya. Kenapa pertemuan? Karena kalau tidak ada pertemuan nantinya berakibat kita melemah internal spiritnya gitu. Seperti saya berada di Serang seperti ini ya, menempati stokis Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi DPR RI, karena saya ingin memperkuatkan internal spirit saya dan juga bersinergi bersama tim di Serang untuk bisa syiar dakwah bisnis PTBS ini. Jadi kalaupun lingkungan kita tidak mendukung, kita terus belajar gimana sharing kepada tim kita agar kita bisa lebih baik ke depannya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apa ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Rusdi ataupun yang lainnya? Silakan. Oke. Ada yang ditambahkan lagi? Tadi siapa tadi udah cukup jelas ya Kak ya? Atau masih ada yang ditanyakan? Kak Fido ya? Alhamdulillah sangat-sangat jelas. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Terima kasih Pak. Oke. Ya, sama-sama. Sama Kak Fido ya. Mudah-mudahan menjadi jalan dan juga wasilah buat Kak Fido ya. Bisa mempunyai penghasilan lebih nantinya. Amin. Oke, mungkin masih ada yang bertanya nggak nih? Ini yang ikut 24 orang mahasiswa hari ini. 24 orang, Mas. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Nanti insya Allah 100 orang ya. Oke, amin. Amin. Terima kasih. Izin bertanya. Oke, siap. Siapa Kadila ya? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Padilla, mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya merupakan salah satu murid Pak Mr. Irwan. Hello Mr. Irwan, good evening. Hello, good evening. How are you? I am fine. Oke, izin bertanya Pak Arif. Yep. Saya
izin bertanya kepada Pak tadi yang Pak Laugeni ya, Pak Algian. Apakah selama beliau menjalani di bisnis PTBS ini, apa keluhan yang beliau rasakan? Terus selanjutnya di PTBS ini, apakah hanya keuntungan yang besar yang menjamin atau adakah yang lain kayak seperti silaturahmi gitu, Pak? Oke, ini untuk Kang Algian Saputra ya? Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Algian Saputra masih ada nggak nih? Soalnya beliau lagi ada di jalan tadi, lagi ada di Bandung dia. Halo, Kang Algian? Kayaknya udah keluar. Iya, mungkin harus di jalan soalnya tadi. Harus mungkin aja. Bisa Pak Rusdi aja. Iya. Mau dijawab oleh Pak Rusdi atau Kang Ahmad? Baik, saya akan coba ya. Saya akan coba ini. Terima kasih Dila ya. Jadi dalam setiap bisnis itu pasti ada halangan, ada hambatan, ada cobaan. Jadi bisnis kalau di PTBS, di bisnis jaringan ini, di bisnis network, tentu halangan pertama kita atau tantangan pertama itu lingkungan, seperti tadi yang sudah di pertanyaan yang sebelumnya. Karena banyak para pelaku bisnis network ini yang trauma karena mereka pikir itu pasti multi level, itu pasti multi level seperti itu. Makanya tadi kita harus pahami bisnis PTBS ini, kita pelajari bisnis PTBS ini sehingga kita bisa menjelaskan ke mereka kalau bisnis kita ini bukan multi level, tapi bisnis jaringan. Bisnis jaringan dengan sistem PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, seperti itu. Itu kalau suka dukanya. Suka dukanya itu ya penolakan. Bukan hanya sekedar penolakan. Terkadang di lapangan itu cemooh. Tapi kalau saya pribadi, penolakan dan cemooh itu membuat saya semakin semangat. Itu terkadang itu saya jadikan sebagai vitamin, cambuk untuk motivasi diri saya, membuktikan nanti kepada mereka kalau mereka salah menilai bisnis ini dan mereka akan menyesal dengan menolak bisnis ini. Seperti itu, Kang Arif. Kalau saya seperti itu yang saya lakukan. Jadi setiap sekali saya ditolak itu saya akan lebih semangat lagi. Setiap saya istilahnya dicemooh ataupun apalah namanya, saya akan lebih semangat lagi. Seperti itu. Terus apa tadi lagi pertanyaannya? Halo, Assalamualaikum. Tadi nanya ke saya ya? Itu udah ada tuh posnya tuh. Iya, tadi lagi keluar dulu. Iya, siap. Ayo Gimana, nanya apa tuh? Silakan di ini lagi. Di pertanyaan ini lagi, diulang lagi pertanyaannya. Baik. Tadi Pak siapa ya tadi? Pak Algian. Pak Algian. Selama menjalani bisnis di PTBS ini, apa yang Pak Algian kayak selalu merasa mengeluh gitu. Terus selama di PTBS ini kita itu hanya mendapatkan keuntungan yang besar, apa kayak ada yang lain juga kayak misalkan dapat silaturahmi sama yang lain gitu. Gimana? Ntar pertanyaannya apa nih tadi pertanyaannya? Jadi ini pertanyaannya mengenai keluh kesah dari selama Kang Algian menjalankan bisnis ini. Lalu apakah di bisnis PTBS ini hanya keuntungan besar yang akan kita dapatkan? Ya. Atau kita akan mendapatkan relasi yang lebih banyak seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau bukan, silakan boleh saya jelasin ya. Itu pertanyaannya gampang banget, nggak ada yang lebih sulit ya. Jadi kalau keluhan susah di awal udah saya jelasin ya, tapi itu ya di awal doang. Di awal doang ketika kita belum dapat reward, pasti pendapatannya masih kecil gitu. Keluhannya itu doang. Dan nggak ada risiko kan di PTBS ini modalnya 2,1 juta. Saya juga kan lulusan anak kuliahan, cuma dari lulusan 2011. Ya resiko di PTBS ini kecil. Bukan kecil, bahkan nggak ada gitu. Modal 2,1 juta pun dapat produk.
zaman sekarang kita lulus kuliah aja untuk kerja aja modalnya nggak cukup 2,1 juta. Beneran. Kalau kita ngelamar-lamar deh, misalnya ngelamar-lamar perusahaan A, B, C, D gitu kan, itu kan berapa tuh ongkos ke sananya. Walaupun nanti setelah keterima berapa biaya untuk beli-beli kebutuhan untuk pertama kerja. Ya, itu modalnya besar banget. Di PTBS ini cuma 2,1 juta. Apalagi yang lulusan SMA untuk kerja ke pabrik aja perlu modal 6 juta buat masuknya untuk bayar administrasi biasanya. PTBS 2,1 juta, peluang rewardnya besar sehingga ya nggak ada keluhan menurut saya. Adapun kita belum dapat reward, ya pendapatannya kecil, ya namanya juga proses ya. Makanya saya di awal sambil ngojek gitu. Jadi nggak ada resikonya di PTBS, nggak ada keluhannya, nggak ada lah kalau buat saya. Karena alhamdulillah, dan tadi Pak Rusdi ngomongin penolakan, dan saya itu ngerasa nggak pernah ditolak sih, alhamdulillah ya. Mungkin waktu zamannya offline, door to door, ya saya sering bukan ditolak, maksudnya ketika saya presentasi, ya dia nggak daftar teman saya. Tapi karena saya jalan ini sekarang online, kalau orang yang dijelasin dia nggak mau, udah saya tinggalin. Ya, bahkan nggak saya follow up sama sekali gitu. Karena setiap harinya itu yang WA saya minimal ya bisa puluhan setiap harinya gitu. Bahkan nggak semua bisa saya layanin gitu. Jadi ya di PTBS ini nanti ada support sistemnya akan dibimbing sama para leader di sini. Nih saya lihatin sedikit mungkin ya. Nih kayak malam ini aja nggak semua saya bisa balas nih ya. 26 Maret. Ini yang WA saya aja nggak semua bisa saya balas. Gitu. Ini lagi baru saya kasih video. Nanti kalau yang serius sih daftar. Ini bahkan tadi sambil saya presentasi pun, ini masih banyak orang yang pengen tahu PTBS itu apa dan pengen jelas cara daftarnya kayak gimana nih 27 Maret. Gitu. Bahkan sampai saya di jalan nyetir pun ini yang WA saya banyak nih. Misalnya 27 Maret aja. 27 saya tandain. 27 Maret. Kalau tahu support sistemnya, kalau tahu caranya, ya sebenarnya bisnis apapun gampang, apalagi PTBS. Modalnya ini 27 Maret aja nih saya tadi sambil silaturahmi ke Sukabumi Cianjur, saya sambil melayani berapa calon mitra ini via WhatsApp ya. Hampir 10. Jadi yang daftar adalah orang-orang yang emang beruntung gitu. Dan yang nggak daftar itu saya tinggalin, berarti dia belum beruntung tuh, belum mau saya ajarin. Gitu. Kalau ada orang yang nolak, ada orang yang nggak daftar, saya mah nggak rugi, dia yang rugi. Jadi saya mah yang mau aja, kalau yang nggak mau mah saya tinggalin. Termasuk di offline juga, dia kalau di offline mah nggak saya tawar-tawarin. Apalagi kalau teman yang cuma nanya-nanya doang, udah saya tinggalin tuh. Berarti dia nggak serius. Kalau saya udah di posisi di mana nyari yang serius gitu. Nah jadi di bisnis PTBS ini insya Allah nggak ada resikonya, nggak ada susahnya. Tapi yang penting kita tahu caranya gitu. Terus apa yang kita dapatkan di bisnis PTBS selain keuntungan, kita punya relasi, database ya. Big data kalau kata Mark Zuckerberg ya, kalau para orang terkaya di dunia kan ngomongnya big data. Bahkan orang Indonesia pun ngomongnya big data kan. Untuk jadi presiden kata Luhut katanya punya big data. Sebuah punya big data itu karena database. Database itu relasi di dalamnya. Kalau kita punya 10 orang teman, kita mau bisnis apapun enak gitu, punya teman yang akan bantu kita gitu. Apalagi di bisnis PTBS, bisnis jaringan, kita punya reward luxury. Rumah 1 miliar, jaringan kita udah pasti ribuan. Bayangin ribuan itu tuh mitra bisnis kita gitu. Andai kita mau jualan baju aja ya, 1 baju misalnya jualan baju, kita punya 1000 mitra. Ambillah cuma 10%-nya yang beli dari baju kita. Berapa keuntungannya gitu. Jadi ya bahkan reward 1,67 miliar itu kecil dibanding nanti kita punya relasi, punya mitra yang ribuan itu. Bisa apapun akan sukses kita gitu. Nah ini nggak ada di bisnis konvensional. Relasi big data ini nggak ada di bisnis konvensional. Maka menurut saya rugi bagi orang-orang yang nggak serius di PTBS dan nggak mau. Kalau nggak mau berarti dia yang rugi, bukan yang saya gitu. Gitu. Tadi siapa? Siapa ya? Dila. Ya bisa nyari calon suami juga kalau belum nikah kan di PTBS masih banyak yang jomblo ya teh tadi teh. Termasuk Kang Arif nih pembicaranya. Kang Ahmad juga sama. Oh, Kang Ahmad juga sama ya. Mau bisa nyari calon suami kan lebih berkah. Gue berkah. Gue istri ya. Luar biasa. Oke, itu tadi jawaban dari Kang Algen Saputra ya untuk Kak Dila. Pertanyaan tadi ya luar biasa banget nih. Kak Dila, gimana
sudah puas dengan jawabannya? Baik, Pak Arif. Terima kasih, Pak Algian. Sudah. Oke, sama-sama, Kak Dila. Siap gabung ya? Insyaallah. 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 Mantap nih Pak Irwan nih. Mahasiswinya gabung semua nih insyaallah yang hadir malam hari ini. Oke, ada lagi satu pertanyaan. Kalau tidak ada, akan saya tutup acaranya. Mungkin sudah malam juga ya, sudah pukul Mungkin 20. saya bisa bercerita sedikit. Boleh, silakan. Ya, saya yang disampaikan Mas Aldian itu memang berarti kan profit omset ya. Saya cukup luar biasa. Tapi kalau saya kebalik. Kalau saya sampaikan informasi tentang Best Corporation kepada orang-orang yang latar belakangnya yang pas-pasan bahkan minim. Karena saya di sini sebagai informer, sebagai penyampai pemberi informasi. Maka di situ saya siar dakwah, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kadang saya kangen, saya ketemu dengan pejabat, saya prospek Bupati Aceh kemarin, Pak Mawardi Ali, beliau siap gabung juga, stokis. Insya Allah kami juga nanti akan terbang ke Aceh dari Sulawesi Tenggara. Tapi karena kami lingkungannya di situ, kadang saya sendiri suka kangen. Kangennya waktu perjalanan saya masuk ke pasar-pasar, masuk sendiri ketika hujan, ketika kepanasan. Saya kadang kangen itu. Makanya ketika misalnya setelah saya ngajar, saya selesai, ya udah saya keluar. Artinya saya keliling ke pasar tradisional lagi masuk. Karena saya rasakan bahwa itu adalah kenikmatan di situ. Adapun nanti hasil reward yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi insya Allah di Prime Team dan Bismillah Sukses Sinergi, ini tetap kita selalu bersinergi dan mudah-mudahan kita semuanya menjadikan satu keberkahan. Jadi karena kalau kita dapat uang miliaran pun bingung juga, Kang Arif. Ketika saya dikasih ratusan miliar bingung juga. Tapi yang pasti bagaimana ketika kita memberikan informasi kepada siapapun, mudah-mudahan yang saya sampaikan kepada siapapun di situ, terlepas nanti dia ikut mitranya siapa dan lain sebagainya, yang penting saya sudah memberikan informasi bahwa ketika ingin merubah nasib, ingin lunas hutang dan terhindar riba, ingin perekonomiannya jauh lebih mapan lagi, ya segera bermitra dengan perusahaan PT BES. Kalau misalnya ingin secara detailnya lagi, silahkan bisa dibuka di YouTube tentang BES Corporation. Jadi sebenarnya tergantung sejauh mana memaksimalkan kita ikhtiar. Nah, ditambah lagi kemarin kita kan ada Happy Trend itu, himpunan bisnis ekonomi pondok pesantren itu, ya kita tinggal follow up lagi. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya banyak kebaikan dan banyak keberkahan. Kenapa jadi saya intinya, ya? Intinya di bisnis ini kita tidak memandang status sosial yang kita lawan bicara kita ya Pak ya. Iya. Siapapun mereka, siapapun teman kita, ya apapun status sosialnya, ya kita bantu untuk siar dakwah bisnis ini gitu. Jadi kita tidak memilih mereka bergabung nggak ya? Atau tadi sore saya prospek stokis di Millionaire apa Kang tadi? CMN Millionaire Club Indonesia. MCI ya. MCI dia stokis, dia suaminya mualaf, orang Korea atau Cina gitu. Saya prospek, dia sudah jalankan bisnis juga. Nah, saking saya semangatnya menyampaikan kepada beliau sehingga beliau memberikan support kepada saya bahwa kalau bisnis ini harus konsisten. Saya maksudnya adalah bagaimana beliau ini bisa bermitra di perusahaan PT BES. Meskipun yang dia jalankan adalah sudah dapat reward-rewardnya, tetapi saya arahkan kepada solusi bebas hutang dan riba. Karena beliau punya mobil pun masih kredit ya Kang Ahmad ya. Kalau nggak salah, mobilnya di depan dan mobilnya juga Ayla. Iya, betul. Artinya dia jalankan 1,5 tahun, tapi saya saking semangatnya memberikan support kepada beliau. Dan beliau juga jualan kabel, beliau usahanya konvensional juga.
karena 2 tahun itu beliau ngontrak itu 23 juta 1 tahun, jadi beliau berat. Akhirnya beliau, kalau dalam bahasa bisnis, beliau tidak ketutup kontrakannya. Makanya beliau akan pindah ke Cinanggung katanya, 18 juta. Nah, saya sampaikan bahwa engkau ini usaha yang kau jalankan ini adalah konvensional. Siapapun kalau kita berjualan konvensional, kalau pesaingnya itu banyak, kompetitornya banyak, ya agak sulit juga. Meskipun tempatnya strategis. Nah, makanya kalau bisa, karena beliau kan istrinya juga menjalankan MCI tadi. Tapi ya, alhamdulillah kita banyak silaturahmi dengan beliau, dan mudah-mudahan ya kita doakan tetap ya beliau gabung. Amin. Rabbal alamin. Karena saya punya pengalaman sedikit bahwa yang multi level di Tupperware pun ya kalah juga gitu, dengan saking sayanya semangat memberikan motivasi, dan beliau ya daftar juga begitu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Irwan atas tambahannya ya, motivasi yang sangat dasar luar biasa. Oke, mungkin kita akhiri aja ya acara pada malam hari ini. Sudah malam juga ya, sudah pukul 23, 24 menit ya waktu Indonesia Barat. Ini udah pada ngantuk-ngantuk kayaknya, motif pada merah ya. Oke, untuk para calon mitra yang masih hadir, ya gimana? Sulawesi sudah 1:30, Kang. Oh, Masya Allah, Sulawesi sudah 1:30 ya, Kang ya. Luar biasa banget nih. Oke, Insya Allah ya pada malam hari ini yang masih hadir, mungkin masih ada calon mitra ya, segera hubungi sponsornya ya, segera daftar ya, dan juga segera raih impian teman-teman semuanya. Insya Allah ini PTBS adalah wasilah untuk teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Seperti itu, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih ya untuk para pemateri yang pada malam hari ini sudah memberikan informasi yang sangat dahsyat luar biasa untuk Kang Ahmad ya, Pak Irwan, kemudian Pak Rusdi ya, dan juga Kang Algian Saputra. Insya Allah beliau-beliau ini ya mendapatkan keberkahan ya, dan juga bisa mendapatkan reward ya yang belum mereka capai ya, dan juga kita semuanya ya, agar reward semuanya bisa kita capai semuanya dalam waktu cepat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya tutup acaranya ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, acaranya berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan sebelum saya tutup acaranya, seperti biasa kita yel-yel terlebih dahulu ya, yel-yel Prime Team ya, yang wajib ketika di akhir acara ya. Seperti biasa kalau misalkan saya bilang, saya bertanya apa kabar ya, teman-teman menjawab merdeka ya, sambil tangannya dikepalkan ya. Kemudian kalau misalkan saya bilang PTBS, teman-teman menjawab go berkah no riba ya. Kemudian ketika saya bilang Prime Team, teman-teman menjawab miliarder Indonesia gitu ya. Oke, kita langsung aja. Apa kabar? Merdeka. PTBS go berkah no riba. Prime Team miliarder Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Amin. Prime Team BSS sukses semuanya. Amin.